Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati dan teristimewa untuk teman-teman yang saya banggakan. Di era digital saat ini, kita semua tahu bahwa internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir segala hal bisa kita akses dengan mudah melalui genggaman tangan. Salah satunya adalah yang sering kita jumpai, yaitu keinginan banyak anak dan remaja untuk terlihat populer, disukai, dan dikenal banyak orang di media sosial dengan istilah viral atau terkenal. Kini menjadi impian bagi sebagian besar anak muda. Namun, di balik kemudahan dan gemerlap ketenaran yang terlihat menyenangkan itu, tahukah kita bahwa yang bahaya dan resiko besar yang mengintai kita, terutama bagi mereka yang masih dalam masa pertumbuhan dan pencarian jati diri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato berjudul "Bahaya Anak Muda Menjadi Terkenal Secara Online Saat Masih Anak-anak atau Remaja", untuk mengajak kita semua melihat sisi lain dari dunia maya yang sering kali terlupakan. Hadirin yang saya cintai, menjadi terkenal di internet mungkin terlihat indah. Ada banyak pengikut, banyak yang memberi pujian, bahkan ada yang bisa mendapatkan keuntungan materi berdasarkan keuntungan data dan penelitian dari sumber terpercaya di internet. Kenyataan yang terjadi sering kali jauh berbeda dari apa yang terlihat di layar. Ada beberapa bahaya utama yang harus kita pahami bersama. Pertama, dampak buruk terhadap kesehatan mental kita dan psikolog. Saat seorang menjadi terkenal di usia muda, mereka akan terus-menerus menjadi pusat perhatian. Segala tindakan, perkataan, maupun penampilan akan mulai dinilai, dikomentari, dan dihakimi oleh banyak orang. Anak-anak dan remaja yang jiwanya belum stabil sangat rentan mengalami tekanan tinggi atau tekanan sosial. Ketika komentar yang muncul negatif atau yang mengejek, hal ini bisa memicu kecemasan berlebih, depresi, hingga hilangnya rasa percaya diri. Tidak kasus menunjukkan bahwa anak yang dikenal luas secara daring justru tumbuh dengan perasaan tidak tenang karena selalu takut melakukan kesalahan kecil yang bisa dijadikan bahan gunjingan. Yang nomor 2, hilangnya privasi dan resiko keamanan diri. Untuk menjadi terkenal, seringkali anak-anak dan remaja tanpa sadar membagikan terlalu banyak informasi pribadi, mulai dari lokasi tempat tinggal, kebiasaan sehari-hari, sehingga identitas keluarga, data-data
Ini sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Berdasarkan data keamanan cyber, anak-anak yang populer di media sosial menjadi sasaran utama tindakan kejahatan seperti penipuan, penguntitan, hingga eksploitasi di dunia maya. Tidak semua orang yang memberikan pujian memiliki niat baik. Ketenaran yang didapatkan terlalu mudah justru membuat celah bagi pihak asing untuk masuk mengganggu kehidupan nyata mereka. Yang nomor 3 adalah gangguan pada masa pertumbuhan dan pendidikan. Usia anak-anak dan remaja adalah masa emas untuk belajar, bersosialisasi secara langsung, dan membangun karakter. Ketika seluruh waktu dan perhatian habis hanya untuk mengejar ketenaran, membuat konten, atau sekadar melihat beberapa banyak yang menyukai unggahan mereka, maka waktu untuk belajar berkurang. Fokus utama mereka bergeser dari prestasi nyata menjadi pengakuan semu di dunia maya. Akibatnya, prestasi akademik bisa menurun, kemampuan berprestasi secara tatap muka menjadi kaku, dan sulit membedakan mana dunia nyata, mana dunia maya. Ini yang terakhir. Tekanan selalu tampil sempurna. Media sosial seringkali hanya menampilkan sisi terbaik saja. Remaja yang sudah terkenal akan merasa harus selalu terlihat bahagia, cantik, pintar, dan kaya. Jika tidak, mereka merasa akan ditinggalkan pengikutnya. Hal ini menciptakan beban berat bagi yang membuat mereka hidup dalam kepura-puraan yang dalam akhirnya justru menghambat proses pendewasaan diri yang sehat dan wajar. Hadirin yang sekalian, ketenaran di dunia maya bukanlah sebuah kesalahan, namun terkenal di usia yang masih sangat muda, tanpa bimbingan dan pemahaman yang cukup. Ibarat memegang pisau tajam, bisa bermanfaat, tetapi juga sangat berisiko melukai diri sendiri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa internet adalah alat yang hebat untuk belajar dan berkarya. Namun, kita harus paham batasan dan resikonya. Bagi anak-anak dan remaja, masa muda adalah waktu yang terbaik untuk mengejar mimpi yang nyata, bukan sekadar popularitas sesaat di layar kaca. Kepada para orang tua, mari kita dampingi anak-anak dalam menggunakan media sosial. Berikan pengertian bahwa nilai diri seseorang tidak diukur dari jumlah pengikut atau suka. Dan bagi teman-teman yang saya sayangi, ingatlah bahwa ketenaran yang sesungguhnya datang dari prestasi, kebaikan hati, dan manfaat yang kita berikan bagi orang lain, bukan sekedar nama yang dikenal di internet. Mari kita gunakan dunia maya dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab demi masa depan anak-anak muda Indonesia yang lebih cerah dan terlindungi dari bahaya yang tidak terlihat. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.